Kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pak Prabowo itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak nyambung dan nggak relevan dengan keinginan masyarakat. Contohnya, hal yang sederhana kemarin. Ketika masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sekarang sedang kepepet, bahwa nyari kerja itu susah, bahwa banyak PHK di mana-mana, bahwa Indonesia itu sedang genting-gentingnya, IHSG jatuh, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video tentang Bapak Prabowo pada saat pidato. Katanya mau mengangkat kemiskinan di negara Republik Indonesia. Yang benar saja Bapak Prabowo, kemarin Anda mengeluarkan ekskoruptor Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Dan berapa ribu yang dikeluarkan? 1116 ekskoruptor dikeluarkan. Bukan kemiskinan mau ditaikan, malah nambah lagi di Bapak Prabowo. Kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Kepenginnya Bapak Prabowo Subianto itu rakyat jangan sampai dimiskinkan. Buku sudah miskin, tambah miskin lagi nih. Kalau pada saat isi Jokowi Widodo mungkin ya kan enak, perkembangan maju ya kan, dan koruptor masuk dalam sel penjara. Ini malah omon-omon lagi Bapak Prabowo kan. Maunya rakyat jangan sampai dimiskinkan. Dan semuanya ya, ekskoruptor yang mempunyai uang banyak, foolish Bapak Prabowo. Dikeluarkan. Lah kayak kita cari kerja pun sulit. Ini rakyat asli saya, daerah tertinggal jauh dari pemerintahan Republik Indonesia. Uang jajan, cari uang sesuap nasi pun sulit. Ini pembuktian asli real. Ya, di negara Republik Indonesia, rakyat Indonesia pun masih kebanyakan kesulitan mencari makan. Mencari makan pun sulit. Mencari apa lagi? Mencari pekerjaan. Ya kan? Contoh saja, nggak usah kemiskinan harus diangkat dan harus orang kayak gini. Ya kan? Mencari pekerjaan pun sulit. Kalau tidak ada orang dalam pun tidak bisa masuk. Nggak pakai uang tidak akan masuk Bapak Prabowo. Contohnya di kabinet merah putih saja, contohnya Bapak Prabowo yang tidak mendukung Bapak Prabowo saja ya kan, nggak mungkin dimasukkan kan ke dalam kabinet merah putih. Apalagi seperti kita rakyat jelata yang tidak punya uang, yang tidak mendukung siapa-siapa, hanya bisanya melihat saja seperti mau masuk kerja ya, mau masuk kerja pun sulit. Karena tidak punya uang, tidak ada kenalan orang dalam. Contohnya saja, nggak usah di kabinet merah putih, di desa saja, desa kita. Kalau nggak ada sogokan uang, ya benar, nggak ada sogokan uang, kita nggak akan bisa masuk ke dalam desa. Jadi perangkat pun sulit. Ataupun nggak punya dekingan di dalamnya, orang dalam. Masuk kabinet merah putih sangat sulit sekali.
Oh, kata rakyat mau diangkat kemiskinan. Ini sulit. Hilangkan yang seperti itu. Bapak Prabowo ya, udah ya. Kemarin ekskoruptor yang dikeluarkan oleh Bapak melalui abolisi dan amnesti kan membuat gaduh di negara Republik Indonesia ini juga. Negara bendera merah putih terlentang menjulang tinggi di atas, di bawahnya negara apa itu tahu ora. Sudah banyak koruptor di negara Republik Indonesia Anda keluar. Ya masyarakat gerak ya. Lalu ada piye anak piye maning Pak Prabowo. Anda itu dulunya berkoalisi dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Harusnya Anda kan tinggal meneruskan yang sudah ada di Republik ini, yang sudah pernah dibangun oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Nggak usah malah membuat statement dikeluarkan semuanya koruptor di negara Republik Indonesia. Ya tambah males hidup kita, guys. Sudah cari makan sulit, cari makan pun sulit, cari uang pun sulit, cari kerjaan pun sulit, tambah sulit lagi masyarakat negara Republik Indonesia ini. Kalau nggak ada orang dalam, nggak ada uang, nggak bisa apa-apa, kita hanya sebagai buruh. Hanya selalunya menjadi kacung. Pak Prabowo itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak nyambung dan nggak relevan dengan keinginan masyarakat. Contohnya, hal yang sederhana kemarin. Ketika masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sekarang sedang kepepet, bahwa nyari kerja itu susah, bahwa banyak PHK di mana-mana, bahwa Indonesia itu sedang genting-gentingnya, IHSG jatuh dan sebagainya, Pak Prabowo di akhir tahun 2024 mengatakan apa? Kalian tahu tidak semuanya bahwa di tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di seluruh dunia. Saya punya datanya, saya punya ini dan sebagainya. Yang dilihat oleh masyarakat sangat berbeda dengan yang dilihat oleh Pak Prabowo. Inilah yang menyebabkan sekarang itu permusuhan menjadi semakin besar. Pak Prabowo tidak melihat apa yang ada dalam masyarakat tidak melihat apa yang menjadi kesulitan dari pemerintah, dan Bapak yang ada di tengah-tengah di sini yang punya podcast terbesar di Indonesia tidak bisa menjembatani itu, tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi. Benar kan? Guru Gembul mengatakan kepada Bapak Deddy Corbuzier. Realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan yang dilihat oleh pemerintah ini beda sekali, guys. Kami sebagai rakyat jelata mencari makan pun sulit. Bapak Deddy Corbuzier seorang podcast yang sudah terkenal dan sudah besar, tapi kenapa sangat sulit sekali untuk menjembatani kami sebagai rakyat jelata yang sulit sekali mencari pekerjaan ya. Kalau tidak ada uang, tidak ada orang dalam pun sulit untuk masuk ke dalam hal tersebut. Contohnya pekerjaan, mencari pekerjaan pun sulit. Apa kita mau dagang baju dari keliling? Ya, Guru Gembul sudah mengatakan, membuat statement dan berani mengatakan bahwa yang terjadi di negara Republik Indonesia ini rakyat seperti ini. Karena itu benar-benar menginspirasi bahwasannya rakyat di Indonesia seperti inilah kenyataan. Mencari makan pun sulit, mencari apapun sulit di negara Republik Indonesia ini. Tanpa tidak menggunakan uang pun sulit. Harusnya Bapak Deddy Corbuzier mohon maaf sekali dengan hormat, jembatanilah kami sebagai orang rakyat yang kesulitan mencari makan lah, kesulitan mencari kerjaan, kemiskinan merajalela di negara Republik Indonesia ini, ya kan? Kalau pemerintah melihat realnya, mungkin dianya akan terketuk menangis.
Karena melihat kejadian yang sebenarnya, pemerintah hanya duduk di tempat saja, nggak pernah terjun ke jalan, ya kan? Contohlah Kang Deddy Mulyadi yang sering terjun ke dirinya pasti sering menangis melihat keadaan rakyat di negara Republik Indonesia seperti ini. Kalau seperti Bapak Prabowo, terus seperti yang ada kabinet-kabinet merah putih, kan dirinya enak-enak saja, nggak pernah terjun ke jalan. Coba ke jalan-jalan yang paling pelosok, yang paling sulit dijangkau oleh roda 4 dan roda 2. Coba Anda jalan. Karena kan juga enak kan, dapat uang, digaji sama pemerintah, itulah hasil dari rakyat itu. Anda itu harusnya berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Terkadang rakyat Indonesia itu setiap hari menangis karena mencari makan pun sulit, pekerjaan pun sulit. Seperti saya nganggur terus, nggak punya pekerjaan karena nggak punya uang, karena nggak ada lowongan. Ya sangat sulit sekali. Kalau ada lowongan masuk, menyalurkan ya cuma dokumen-dokumen pendaftaran pekerja. Ditumbuk saja, nggak punya uang dan juga nggak punya orang dalam. Pasti ya, netizen, semua kalangan netizen pernah mengalami hal tersebut. Nah, kabinet-kabinet yang ada di pemerintahan Indonesia ini tidak melihat, tidak pernah terjun ke jalan. Makanya hanya omong-omong saja, mau mengangkat kemiskinan, tambah miskinnya semakin banyak lagi. Koruptor-koruptor dikeluarkan, semakin merajalela di negara Republik Indonesia. tenang, soleh, tenang, jangan menguap-uap, jangan menguapkan yang benar-benar kenyataan. Ini harus harusnya podcast besar seperti Deddy Corbuzier ini harus benar-benar menjembatani ya, kalangan-kalangan ya, sebagai yang sudah pernah terjun ke jalan, berusukan ke daerah terpencil. Lihatlah seperti Bapak Insinyur Joko Widodo yang sering berusukan kemana, ke Papua, ke rakyat kecil, ya kan? Jangan hanya duduk-duduk saja. Bapak Insinyur Joko Widodo itu selalu berusukan, makanya tahu jalan rusak, mau tahu kesulitan rakyat itu bagaimana. Jangan hanya ekskoruptor itu dikeluarkan 1116, dikeluarkan semua. Bendera One Piece.